Hai teman-teman Beauty Lovers, aku siap ikut sekolah minggu. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengikuti kegiatan Bina Iman pada pertemuan keempat dengan tema Aku Bangga Jadi Anggota Gereja Katolik. Nah, teman-teman, sebelumnya ada yang mengenal Frater belum? Pastinya belum mengenal kan? Nah, nama Frater adalah Frater Vincentius Adianto. Kalian tahu nggak, Frater dulu itu pernah mengikuti kegiatan Bina Iman di paroki kalian. Jadi Frater itu berasal dari paroki Santo Antonius Padua Pasuruan. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita buka dengan berdoa bersama ya. Marilah kita berdoa. Selamat pagi Beauty Lover. Sebelum kegiatan sekolah minggu, kita berdoa dulu yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas pagi yang cerah ini. Terima kasih atas pelindungan-Mu Tuhan. Sekarang kami akan melakukan kegiatan sekolah minggu. Penyanyi memuji nama-Mu, mendengarkan sabda Tuhan. Lindungilah dan dampingi kami dari awal hingga akhir ya Tuhan. Semua kami unjukkan di dalam nama-Mu yang kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mengasihi Maria, Bunda tak bernoda, hatimu putih bersih, tiada bercela. Mengasihi Maria, Sang Bunda Gereja, Bunda yang terpilih jadi ibu kita. Kau yang dipilih oleh Allah Bapa di surga, untuk lahirkan dan besarkan Yesus, Sang Juru Selamat. Kami mohon bimbingan-Mu, mengarahkan hidup kami, untuk dapat meneladan kasih dan ketaatanmu, dan selalu doakan kami, manusia berdosa ini, jadi benar sampai di akhir hidup kami. Mengasihi Maria, di dalam hidupku kau jadi panutan dalam langkahku. Hai Beauty Lover terkasih, berkat Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema BKSN minggu keempat dengan tema
Aku anggota Gereja Katolik. Bacaannya kita ambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 47. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan mengecam, menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Duta yang terkasih, kembali bersama saya, Frater Domi. Dulu pernah ngisi biut juga di video yang keberapa, Frater lupa. Nah, di sini kita bersama-sama ingin mendalami tema BKSN minggu keempat. Aku anggota Gereja Katolik. Nah, biut lover, di dalam bacaan yang kita dengarkan tadi itu mengisahkan cara hidup jemaat yang pertama. Jemaat yang pertama itu adalah bagaimana pada waktu itu sesudah Yesus bangkit, terus sudah Pentakosta turun, ceritanya para rasul, para murid Tuhan itu semakin bersemangat, bersukacita memberikan pewartaan Injil. Mereka semangat mengajar kepada jemaat-jemaat, dan disitulah mulai terkumpul suatu perkumpulan, persekutuan jemaat. Nah, disitulah awal mula bagaimana perkembangan jemaat di dalam gereja itu mulai muncul, teman-teman Biut Lovers. Nah, di sini dikisahkan bagaimana mereka dengan penuh semangat dan bersukacita bertekun di dalam doa. Mereka rutin berkumpul, memecah-mecahkan roti untuk perjamuan, dan juga mereka dengan penuh semangat saling memberikan diri. Memberikan diri apa? Untuk berbagi.
Teman-teman Beautover, sebagai warga gereja Katolik, kita sebagai anak-anak Tuhan, sudah seharusnya kita menunjukkan bagaimana cara kita sebagai orang Katolik, sebagai anak-anak yang dicintainya, itu mau untuk memberikan diri kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya dengan kita hidup di dalam gereja. Kita rutin untuk ikut pertemuan, entah itu pertemuan biyut, pertemuan apapun yang ada. Selain itu kita juga mau untuk bertugas, ikut ambil bagian dalam tugas gereja. Misalnya teman-teman Beautover, kita ditunjuk untuk jadi misdinar, atau mungkin lektor, atau tugas apapun. Itu dengan penuh semangat kita harus menjawab iya. Kita harus bersemangat karena itu merupakan salah satu tugas kita sebagai warga gereja Katolik. Kita bangga dengan gereja Katolik. Kita mau untuk memberikan diri kepada gereja Katolik. Nah, selain itu juga dengan tugas-tugas pelayanan yang lain, contohnya di bulan Oktober ini kita rayakan bulan Rosario. Maka sebagai anggota gereja Katolik, kita wajib, kita harus untuk memberikan diri, meluangkan waktu untuk berdoa secara khusus. Kita berdoa Rosario di bulan Oktober ini. Tidak hanya itu saja, di lain kesempatan kita juga bisa mewujudkan diri sebagai anggota gereja Katolik. Tidak hanya di dalam gereja, juga di rumah kita berdoa bersama dengan orang tua kita. Selain itu juga kita mau untuk berbagi sebagai anggota gereja Katolik. Seperti di dalam bacaan tadi, bagaimana jemaat pertama itu tidak hanya berdoa, tapi juga mau untuk berbagi, mau untuk saling memberi. Nah, kalau ada temannya nih kesusahan, dia lapar, kita punya makanan, contohnya kita harus mau untuk memberinya. Sebagai anggota gereja Katolik yang diajarkan Tuhan Yesus, kita harus saling mengasihi dan mencintai. Maka Beautover yang terkasih, mari kita semua bersama-sama sebagai anak-anaknya, sebagai anggota gereja Katolik, mewujudkan semangat berbagi, semangat mengerjakan segala pekerjaan pelayanan. Kita tuh jadi misdinar, kita juga rutin untuk berdoa juga. Dan itulah kewajiban kita sebagai warga gereja Katolik. Tuhan memberkati kita semua. Berkah Tuhan. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kakak ya hari ini. Nah teman-teman, tahukah kalian pada tanggal 2 Oktober yang lalu adalah peringatan malaikat pelindung. Nah, kalian tahu tidak nama malaikat pelindung kalian masing-masing? Nah, karena peringatan itu, maka hari ini kita akan membuat malaikat pelindung kita dari kertas origami. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan, kita memerlukan 2 kertas origami, gunting, dan juga spidol warna-warni. Nah, yang pertama kita menggunakan kertas origami yang pertama atau yang kedua. Yang pertama akan kita lipat jadi 2, kemudian kita gunting bagian tengahnya. Lalu untuk kertas yang utuh kita akan melipat seperti membuat lipatan kertas kipas kertas. Nah, kita lipat ya yang rapi ya. Nah, jika sudah jadi seperti ini, lalu kita lipat menjadi 2. Kemudian kita
ambil potongan kertas yang tadi, yang setengahnya, kita akan membuat satu lagi yang seperti ini. Nah, sebelumnya kalian bisa mengambil sisi yang putih lalu kalian hias dengan yang kalian inginkan. Bisa membuat tanda hati atau juga bisa membuat titik-titik ya. Jika sudah, kalian bisa menggulung seperti yang tadi ya. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita tekuk lagi menjadi 2. Nah, kemudian kita akan memasukkan ini ke sini, teman-teman. Nah, bisa ya. Kemudian kita akan merekatkan bagian ini ke sini. Kalian boleh menggunakan lem atau jika tidak ada, kalian bisa menggunakan karet ya. Seperti ini teman-teman, lalu kita buka sisinya. Nah, setelah itu kita akan membuat bagian kepalanya ya. Lalu kita mengambil sisa dari guntingan kertas yang separuh tadi, lalu kita membuat bentuk lingkaran. Kita gunting ya. Kalian bisa membuat polanya terlebih dahulu supaya lingkarannya lebih bagus. Bisa menggunakan koin atau tutup botol ya untuk mencetak. Kemudian bagian kepala sudah jadi, kita akan membuat bagian rambutnya. Kalian ambil sisa kertas yang lain, lalu kita akan melipat seperti ini menjadi 3 bagian atau 2 bagian. Kemudian kita masukkan bagian kepalanya ini, kemudian kita tekuk ke bawah. Nah, seperti ini. Jika kurang pas, nanti bisa kita potong ya. Seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kalian bisa menggambarkan mata, hidung, dan mulut di sini ya. Nah, bagian kepala sudah jadi ya. Jangan lupa untuk menggambar senyum yang lebar ya. Kemudian kita ambil bagian tubuhnya tadi, kita beri lem pada bagian belakangnya, lalu kita tempelkan ya. Nah, tempelkan yang kuat. Nah, malaikat dari kertas sudah jadi. Jangan lupa dituliskan ya pada bagian sampingnya siapa nama malaikat pelindung kalian masing-masing. Terima kasih untuk hari ini. Tetap sehat dan semangat. Halo, aku malaikat pelindungmu.
Halo teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan sekolah minggu, kita berdoa dulu ya teman-teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kegiatan sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau pulang. Kiranya Engkau memberkati kami sampai perjalanan kami ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.